prosesnya lupa dikasih tahu. Jadi prosesnya itu ketika kita udah tadi kan add hard disk di partition pool satu udah selesai, kita langsung aja tuh matiin dulu ininya, matiin dulu. Setelah matiin kita cabut hard disknya yang 8 tera, kan udah ada dua tuh kan, karena kan kemarin kita udah add hard disk yang 12 tera kan. Nah udah kita cabut, nanti ini otomatis tuh akan ketika kita nyalain lagi akan bunyi bip bip gitu, tit tit tit. Nah udah nggak apa-apa, nanti kita buka quick connect-nya kan, buka quick connect-nya, nanti akan langsung kita buka storage manager, terus kita buka ke storage pool-nya. Di storage pool kita langsung buka yang namanya yang kita expand dulu, nanti ada refer now ya udah, kita refer now ya udah selesai, kita nunggu. Nah sekarang prosesnya itu nunggu gitu. Jadi proses nunggu yang kita lakuin tadi 13 jam ya, 13 jam ya lumayan sih, mungkin sampai malam atau besok kali baru kita cek lagi. Oke, itu penjelasan sedikit tadi, lupa nggak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue kan punya pengalaman nih, mau cerita tentang di ini DS420J. Nah waktu itu sebelumnya kan udah dipasang satu harddisk di 8 tera. Ini harddisknya di 8 tera. Nah ini harddisk ini cuman single, jadi cuman satu doang di DS420J ini kan dia ada 4 byte, cuma dipasang satu. Nah dia waktu itu full di 8 tera itu mau full, dan akhirnya kita upgrade ke 12 tera. Untuk upgrade ke 12 tera itu gue pusing tuh carinya karena cuma satu harddisk. Ya untung sih Allah masih ngasih ilham. Nah waktu itu ya udah, berarti kita kita beli 2 harddisk 12 tera. Terus yang pertama kita lakuin adalah nambahin harddisk ke partition poolnya. Jadi kalau prakteknya yaitu kita tinggal masukin harddisknya, nanti kan inisialis gitu kan ya. Nah inisialis gitu kita tinggal kita tinggal ngasih dia itu perintah adding gitu, add files. Cuman memang nggak bisa dipraktekin karena memang udah ya. Nah sekarang ini kan posisinya udah nambahin lagi nih. Jadi ini posisinya sekarang udah di backup nih, udah selesai tuh proses add-nya kan. Nah ini jadi setelah proses selesai add, yang 8 tera kita cabut, masukin yang 12 tera. Jadi sekarang ini posisinya ya ganti harddisk plus upgrade gitu. Karena memang kenapa gue terdorong untuk bikin testimoni ini, lebih ke kayak gue juga kemarin bingung mikirin antara, bukan bingung sih, tadinya udah ada tuh cara replace gitu. Ternyata replace itu nggak ada menunya, nggak ada replace itu maksudnya. Karena kan kalau di yang sebelumnya gue lihat di tutorial di YouTube lah di mana gitu, di ini juga ada tuh replace, cuman nggak ada di sini, nggak ada. Dan akhirnya kan pakai opsi kedua, yaitu nambahin harddisknya dulu ke partition pool. Jadi ya mudah-mudahan nanti nggak setting ulang awal dari user dan lain-lainnya gitu.
sekarang nih proses untuk ininya, proses yang update di 12 teranya baru sampai sini nih. Nah ini kan, ini prosesnya 13 jam, mungkin besok kali ya gitu. Jadi kalau secara update ini ya semoga nggak merubah ya. Emang pengennya kan kita nggak usah bikin lagi macem-macem kan ya. Itu aja untuk sementara, nanti di update lagi. Oke guys, ini udah hari berikutnya, jadi udah selesai. Bisa lihat di sini, ini udah di 12 tera ya, dan tertulisnya 10,9 terabyte. Kalau nggak kelihatan, dideketin deh kameranya. Oke. Volumenya juga udah 10,8 terabyte. Jadi intinya udah 12 tera. Oke, jadi diulas lagi ya. Pada intinya gini. Pada intinya ketika kalian punya NAS yang satu, yang single, tapi sebenarnya kalau yang di sini kan 4 byte, jadi 4 cuman yang digunain waktu itu cuman satu. Nah karena si NAS itu sudah SHR kan, RAID 1 ya, RAID 1, jadi yang pertama kita lakuin adalah menambah partisi dulu, tapi diusahakan yang sama atau yang lebih besar. Bagusnya sih yang lebih besar, tapi sebelum melakukan itu juga tetap harus di backup dulu ya, backup manual aja sih. Kalau saya yang masih lakukan backup manual. Setelah backup manual, baru setelah selesai backup manual kan kita punya data tuh ya. Memang ya kalau ngomongin rugi hard disk ya, cuman sih lebih safety ke data aja. Terus baru setelah itu kita lakukan add partition untuk yang di hard disk kedua. Untuk yang sekarang itu ditambah yang 12 tera, jadi kan awalnya 8 tera, anggaplah full ya, waktu itu full. Terus saya backup dulu yang 7 tera sih sebenarnya, saya 7 tera di backup. Terus udah selesai backup, baru saya masukin hard disk yang 12 terabyte untuk di add partition. Ingat, masuknya ke pool yang pertama, yang pool 1 ikutin, yang kedua bukan kita bikin pool baru atau kita nambah hard disk untuk pool 2, tapi untuk yang pool 1. Setelah itu masuk ke pool 1, habis itu udah kan. Nah nanti dia akan mulai itu proses yang untuk ininya. Habis itu kita akan masuk lagi ke hard disk yang ketiga nih. Nah yang ketiga itu kita setelah selesai kita cabut hard disk yang 8 tera tadi, kita cabut, terus masukin hard disk yang 12 tera ke drive 1 kan, ngegantiin hard disk itu. Nanti akan timbul degrading di NAS-nya itu. Setelah degrading, nah baru nanti kita akan masuk ke repair. Iya, masuk ke pool, nanti dia akan nawarin tuh untuk repair now. Ya udah, kita repair, tunggu sampai selesai, dan setelah selesai hasilnya ini gitu. Ini udah selesai, jadi yang tadinya 8 tera sekarang udah jadi 12 tera. Oke.
mungkin itu aja testimoninya, mungkin sedikit ya. eh, karena kadang-kadang kita bingung juga ya mau seperti apa gitu kan. Nah, untuk ini saya lakukan itu karena eh, tadinya mau pakai refresh cuman kayaknya nggak bisa, jadi akhirnya jadi beli 2 harddisk 12 terabyte ditambahkan ke situ. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.